Tahukah kamu bahwa dampak bullying dapat dirasakan oleh korban dan juga pelakunya loh? Bahkan ada macam-macam jenis bullying nih. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Novita, mahasiswa semester 2 Universitas Mercu Buana Fakultas Psikologi. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 kewarganegaraan. Baik, saya mulai dari slide pertama. Di slide pertama ada pendahuluan. Masa remaja adalah masa yang penuh dinamika. Masa remaja juga merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, remaja mulai merasakan drama percintaan, solidaritas dalam persahabatan, dan mencoba untuk menjelajahi sesuatu yang baru dan terasa menantang. Karakter remaja yang cenderung labil dan juga sensitif mendorong remaja untuk berperilaku sesuai kehendak hatinya tanpa berpikir adanya resiko yang terjadi di kemudian hari. Bullying merupakan segala sesuatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying sering terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan tempat kerja, lingkungan masyarakat, sekolah, dan bahkan bisa terjadi di lingkungan keluarga. Biasanya remaja yang memiliki latar belakang kekurangan secara ekonomi atau secara fisik atau cacat mudah menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Bentuk dari bullying ini bermacam-macam, bisa berbentuk olok-olokan, penghinaan, maupun pemukulan. Bullying juga bisa dilakukan secara nonverbal yang biasanya dilakukan di media sosial yang disampaikan melalui kolom komentar maupun status yang diposting oleh para pelaku yang berisi kata-kata kasar dan umpatan kepada seseorang. Tak jarang terjadi juga ada perang komentar yang berisi komentar-komentar berbau negatif. Dampak bullying terhadap kesehatan mental anak berpengaruh pada semangat korban yang menurun. Korban juga menjadi sakit hati. Selain itu juga rasa bersalah juga terus menyelimuti korban yang mengakibatkan korban lebih sering menyendiri, kepercayaan diri menurun, semangat hidup berkurang. Hal ini membuat korban menanamkan rasa dendam dan berniat melakukan apa yang mereka alami kepada orang lain. Oleh karena itu, pencegahan perilaku bullying dapat dilakukan dengan dorongan dan edukasi dari berbagai pihak. Konseling dalam lingkup sekolah dapat membantu mengatasi berbagai masalah. Pendidikan agama dan moral juga dapat dilakukan oleh orang tua dan guru demi membentuk kepribadian anak yang baik serta tangguh. Slide berikutnya adalah pembahasan. Bullying merupakan tindakan agresif baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik. Bully sering ditunjukkan kepada orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Secara umum, pelaku bully dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pure bully dan bully victim. Pure bully merupakan perundung yang tidak mempunyai pengalaman dibully. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula. Pure bully cenderung bersifat agresif, berwatak keras, impulsif, tidak mempunyai empati, toleransi terhadap frustasi yang rendah, memiliki kebutuhan yang kuat untuk mendominasi ke orang lain. Sementara bully victim ialah perundung yang dulunya dibully, kemudian mereka akan merasa tertekan, cemas, gelisah, kesepian, dan impulsif sampai usia dewasa. Mereka juga diketahui lebih sering merundung daripada pure bully. Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan bullying adalah pola asuh orang tua. Bullying ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pengaruh teman terbentuk ketika lingkaran pertemanan umumnya menyesuaikan dengan karakter yang sama, sehingga mereka akan menjalin pertemanan dengan teman dengan individu agresif yang kemudian berimplikasi terhadap perilaku antisosial. Pemaparan informasi melalui media sosial, film yang menunjukkan tindakan agresif juga menjadi pemicu untuk melakukan tindakan bullying, dan mendengarkan lagu dengan lirik yang mengindikasikan terhadap tindakan agresif serta bermain video games. Besarnya angka pelaku bullying dibandingkan angka korban bullying merupakan indikator bahwa bullying dilakukan oleh beberapa orang dengan korban yang tidak sebanding dengan kelompok yang melakukan bullying. Slide berikutnya adalah jenis-jenis bullying. Perundungan atau bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik secara langsung. Contohnya ialah memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah kontak verbal langsung, misalnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan dan mengejek,
mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, termasuk melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Umumnya, jenis bullying ini disertai oleh kontak fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, serta mengirim surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying. Kemajuan teknologi ternyata memiliki sisi negatifnya, menyakiti orang lain dengan media elektronik seperti mengirim rekaman video intimidasi dan menuliskan komentar jahat di media sosial tergolong ke dalam perundungan di dunia maya. Yang terakhir ada pelecehan seksual. Terkadang tindakan pelecehan dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal, seperti misalnya panggilan tertentu yang tidak menyenangkan yang pelaku berikan kepada target bullying. Slide berikutnya adalah dampak bullying. Dampak yang ditimbulkan tak hanya berlaku bagi korbannya, melainkan juga pelakunya. Jika korban lebih banyak mengalami efeknya terhadap kesehatan psikologis, dampak bullying bagi perundung tergolong ke dalam perilaku kriminal. Selain itu, pelaku pun juga bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif, temperamen, dan bersikap kasar kepada orang lain. Pelaku bully victim juga beresiko memiliki pemikiran menyakiti diri sendiri, bunuh diri, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian antisosial. Bullying yang terjadi berulang kali pada korban juga dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dan depresi, hingga risiko bunuh diri pada anak-anak. Tak hanya kesehatan psikologis, efek negatif bullying juga dapat terlihat dari keluhan fisik. Contohnya sakit kepala, sakit perut, otot yang tegang, palpitasi atau jantung berdetak kencang, dan nyeri kronis. Korban bullying pun kerap merasa tidak aman, terutama saat berada di lingkungan yang memungkinkan terjadinya perundungan. Slide berikutnya adalah dampak jangka panjang akibat bullying. Yang pertama, trauma. Yang kedua, persepsi yang buruk tentang diri sendiri, sehingga menilai dirinya buruk, tidak percaya diri, dan pemalu. Hal ini menghambat pengembangan diri dan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, mengarah pada gangguan atau masalah psikologis yang mengganggu keseharian, seperti depresi dan kecemasan. Yang keempat, masalah atau kesulitan menjalin relasi harmonis dan sehat dengan orang lain. Yang kelima, masalah perilaku akibat emosi negatif yang bertumpuk dan tidak terkelola dengan baik dari pengalaman bullying, misalnya perilaku menyakiti diri atau substance abuse. Slide berikutnya adalah pencegahan untuk menghindari adanya kasus bullying adalah sebagai berikut. Yang pertama, edukasi mengenai bullying. Memberikan pengetahuan mengenai bullying kepada anak adalah salah satu cara mencegah bullying yang paling ampuh. Sejak dini diharapkan agar memberitahu anak mengenai pengertian, bahaya, dan dampak bullying. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Kebanyakan korban bullying tidak berani mengatakan bahwa dirinya sedang menjadi korban penindasan, baik secara fisik maupun psikis. Mereka akan menyimpan sendiri sehingga resiko depresi dan bunuh diri semakin besar. Maka dari itu, peran orang tua sangat diperlukan untuk membujuk anak agar ia terbuka terhadap apa yang ia alami. Yang ketiga, membangun karakter. Cara mencegah bullying pada anak-anak dan remaja adalah membangun karakter mereka sejak dini. Korban bullying biasanya adalah sosok yang tertutup, pemalu, dan kurang pandai dalam bergaul. Dari kecil, anak harus diajarkan untuk bersosialisasi agar pandai untuk bergaul. Yang keempat adalah tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan bukan hanya menyakiti secara fisik, namun kata-kata yang keras dan cenderung kasar saat memarahi anak bisa membuat dirinya menjadi pelaku bullying. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mencegah anak menjadi pelaku bully. 5. Berikan perhatian kepada anak. Slide berikutnya adalah terapi yang dapat dilakukan untuk korban bullying, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseling. Yang kedua, psikoterapi. Yang ketiga, CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah salah satu cara terapi yang paling efektif dalam mengatasi gangguan emosi akibat bullying. Yang keempat, terapis. Yang terakhir adalah pengobatan. Dapat disimpulkan yaitu dampak bullying terhadap perilaku siswa korban bullying, yaitu korban menjadi takut dan menarik diri dari lingkungan pergaulan, dan juga beberapa korban bullying takut untuk mengutarakan apa yang ia rasakan ketika mendapat perlakuan bullying. Dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban bullying, akan tetapi juga berimplikasi terhadap pelaku bullying. Perlakuan bullying yang dialami paling banyak adalah bullying secara lisan atau verbal dan fisik. Tindakan bully juga tidak memandang baik itu perempuan ataupun laki-laki, dan pada umumnya adalah orang yang mereka kenal dan bahkan teman dekat mereka sendiri.
Sangat disayangkan jika tindakan bully ini masih saja dianggap remeh, baik itu remaja itu sendiri ataupun orang tua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teh Yung is Iring Bakwan. Thank you everyone. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.